Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 9D akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kelompok 3 ini diketuai oleh Marsya Rahma Feira Selima dan anggotanya Muhammad Irfan Herdiansyah, Muhammad Ardiansyah, Muhammad Hasbi Yasin, Nafisa Azura, dan Muhammad Rizky Ramdhani. Perubahan sosial dan perubahan budaya merupakan sesuatu yang saling mempengaruhi. Keduanya tidak saling terkait dan hampir sama. Perubahan sosial dan budaya sebenarnya tidak bisa dipisahkan, namun secara proses keduanya berbeda. Perubahan sosial merupakan perubahan pada sistem sosial, struktur fungsi masyarakat, sedangkan perubahan budaya adalah perubahan yang terjadi pada unsur budaya manusia, baik merupakan artefak, benda, ataupun ide gagasan. Perubahan budaya sendiri biasanya dapat berlangsung dengan sangat cepat ataupun lambat dan umumnya sangat tidak bisa disadari oleh masyarakat karena hanya beberapa mengetahuinya ketika orang tersebut mulai membandingkan kehidupan sosial di masa lalu dan di masa saat ini. Perubahan sosial terjadi melalui 4 fase. Difusi merupakan proses penyebaran berbagai unsur pembentukan kebudayaan. Kedua, alkurutasi merupakan proses masuknya suatu kebudayaan asing ke dalam sekelompok masyarakat. Ketiga, asimilisasi yang timbul jika ada dua individu atau kelompok masyarakat dalam latar budaya berbeda berinteraksi dengan intensif dalam jangka waktu lama. Keempat, akomodasi merupakan keadaan yang menunjukkan keseimbangan dalam hubungan sosial antara individu dengan kelompok-kelompok yang berkait dengan norma dan atau nilai yang berlaku di masyarakat. Sedangkan perubahan budaya lebih sulit terjadi dibandingkan dengan perubahan sosial. Ini disebabkan karena budaya memiliki nilai yang norma telah tertanam kuat dalam seluruh masyarakat, dan perubahan budaya hanya untuk terjadi apabila semua golongan masyarakat baik tua, muda, laki-laki, atau perempuan telah menerima adanya perubahan sosial dan melakukan adaptasi dengan kebaruan tersebut dan mempengaruhi nilai norma yang berlaku. Kehidupan masyarakat selalu mengalami perubahan karena kita sebagai manusia tentu merasa bosan jika melakukan sesuatu yang tetap. Perubahan dalam kehidupan masyarakat disebut dinamika sosial. 3 faktor yang menyebabkan masyarakat berubah. 1. Pertambahan populasi manusia yang memunculkan masalah dan solusi. Contohnya, pembangunan rumah susun untuk mengatasi lahan yang sempit. Semakin bertambahnya populasi manusia, semakin sedikit pula lahan kosong karena dipakai masyarakat sebagai kebutuhan tempat tinggal. Pembuatan tempat bermain anak untuk mencegah resiko anak bermain di jalan dan terjadi kecelakaan akibat keramaian jalan. Kedua, adanya di penemuan dan teknologi baru yang diterima masyarakat mengakibatkan perubahan pada masyarakat itu sendiri. Contoh, melakukan kegiatan jual beli melalui aplikasi online yang ternyata lebih praktis, hemat waktu, hemat energi, juga hemat biaya jika dibandingkan berdagang secara offline. Melakukan teknologi pembelajaran yang membuat akses untuk mendapatkan informasi menjadi lebih mudah dan jika dibandingkan media cetak seperti koran. 3. Terjadinya revolusi. Contohnya seperti adanya wabah COVID-19 yang sekarang sedang melanda dunia. Semua orang diwajibkan memakai masker meskipun mereka sebelumnya tidak terbiasa melakukan itu. Pada para pelajar yang terbiasa melakukan pembelajaran karena adanya wabah COVID-19, ini mereka melakukan pembelajaran secara daring. Serta pernikahan yang biasanya dihadiri banyak orang, kini hanya dihadiri
keluarga inti bahkan secara daring. 1. Akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, zaman dahulu transportasi manusia yang memanfaatkan tenaga fisik manusia maupun hewan seperti delman ataupun beca. Kini manusia lebih banyak menggunakan transportasi modern seperti mobil, motor, dan bis. Dampak positif dan dari beralihnya transportasi tradisional ke transportasi modern bagi kehidupan masyarakat adalah perjalanan yang lebih nyaman serta memudahkan mobilisasi orang dan barang karena waktu tempuh untuk mencapai tujuan lebih cepat dan singkat jika dibandingkan dengan transportasi tradisional. Adapun dampak negatifnya seperti menimbulkan kemacetan karena banyak orang menggunakan kendaraan pribadi, sedangkan kapasitas jalan yang tersedia tidak menampung, meningkatkan resiko polusi udara karena asap udara. 2. Selain dalam bidang transportasi, juga dapat terjadi perubahan akibat berkembangnya ilmu pengetahuan pada alat komunikasi. Dulu manusia berkomunikasi melalui surat kabar, namun sering berkembangnya zaman, manusia kini lebih banyak menggunakan smartphone sebagai alat komunikasi. Dampak positif dari beralihnya alat komunikasi dari surat ke smartphone adalah penyebaran informasi yang lebih cepat jika dibandingkan dengan surat kabar. Terlebih lagi apabila terjadi keadaan darurat dan kerabat jika berada di wilayah yang jauh. Komunikasi jauh lebih mudah karena kita mendapatkan memberi kabar secara face to face melalui video call. Adapun dampak negatifnya seperti penghilang terganggu akibat menatap layar smartphone terlalu lama, dan kecanduan sosial media serta kurangnya interaksi di kehidupan nyata. Ketiga, zaman dahulu anak-anak bermain permainan tradisional seperti petak umpet, lompat tali, kelereng, dan layangan. Namun sering berkembang zaman majunya teknologi, kini game online seperti PUBG dan Mobile Legends lebih jauh digemari daripada permainan tradisional. Dampak positif perubahan tersebut adalah pergaulan anak lebih mudah diawasi orang tua karena ia bermain di dalam rumah serta tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga fisik untuk melepaskan rasa penat akibat bekerja atau belajar. Adapun dampak negatifnya seperti pudarnya budaya bangsa, resiko gangguan mata akibat radiasi, kurangnya bersosialisasi di kehidupan nyata, dan kecanduan game online. 4. Adanya penemuan baru juga menyebabkan perubahan bentuk bangunan rumah. Dulu rumah terbuat dari anyaman bambu dan atau daun kering. Namun kini rumah dibangun dari bahan terbuat dari semen dan pasir yang kokoh dan model beraneka macam. Dampak positif dari rumah modern adalah lebih nyaman karena bangunan rumah modern lebih kokoh dan kuat jika dibandingkan dengan rumah tradisional, lebih hemat biaya karena harga kayu relatif mahal. Dampak negatif yang perubahan tersebut dan budaya daerah adalah budaya daerah setempat semakin terkikis dan pudar. 5. Menjelang hari raya, dulu masyarakat selalu kembali ke kampung halamannya untuk bersilaturahmi dengan keluarga. Namun akibat terjadinya pandemi virus COVID-19, masyarakat tidak bisa kembali ke kampung halamannya untuk mencegah penularan COVID. Namun masyarakat tetap bisa komunikasi dengan keluarganya hanya saja dengan secara virtual. Contohnya melalui video call face to face. Dampak positif
dari larangan mudik adalah mencegah penularan COVID-19 dan mengurangi kemacetan akibat mudik. Adapun dampak negatifnya adalah mendapatkan ekonomi di bidang transportasi menurun karena masyarakat tetap di rumahnya masing-masing. Masyarakat tidak bisa berkumpul kembali ke kampung halamannya. Perubahan sosial dan budaya menghadirkan peluang maupun tantangan bagi kehidupan masyarakat. Peluang dari terjadinya perubahan sosial dan budaya, semakin berkembangnya iptek dan banyak orang yang menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga lapangan pekerjaan semakin beragam dan para pengangguran berkesempatan untuk bekerja. Selain itu, angka kemiskinan dan pengangguran pun akan menurun. Tantangan dari terjadinya perubahan sosial juga terjadi pada kaum dewasa, terutama penduduk berusia tengah baya, yaitu usia di atas 50 tahun. Karena mereka tidak terbiasa, kelompok usia tua akan kesulitan menerima perubahan sosial budaya karena menimbulkan ketidaknyamanan dalam kehidupannya. Tantangan lainnya akibat perubahan sosial dan budaya adalah meningkatnya kenakalan remaja, budaya lokal semakin tergeser. Perselisihan antara generasi terjadi karena generasi tua ingin bertahan pada tatanan kehidupan nilai dan aturan tradisional lama karena mereka sudah nyaman dan terbiasa dengan cara hidup tersebut. Sementara generasi muda ingin melakukan perubahan demi mencapai cara hidup yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini. Bagi generasi muda, aturan dan cara hidup lama dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan hidup masa kini yang semakin kompleks. Untuk mengatasi perselisihan tersebut, manusia tidak boleh menutup diri karena jika kita menolak atau menutup diri dari perubahan sosial ataupun budaya, kita akan tertinggal dan tidak dapat bersaing dan tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk beradaptasi pada kebutuhan zaman sekarang maupun yang akan datang. Oleh karena itu, manusia harus mampu beradaptasi dan tidak menyerah pada keadaan dan tantangan yang diakibatkan perubahan sosial. Suatu perubahan sosial budaya, masyarakat selain memberikan dampak positif, tetapi juga memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Berikut contoh dampak positif dari perubahan sosial budaya. 1. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Terciptanya kesetaraan gender. 3. Terbentuknya pemikiran masyarakat yang lebih rasional dan ilmiah. 4. Menciptakan tataan kehidupan masyarakat yang lebih modern dan ideal. 5. Menciptakan penemuan baru yang dapat mempermudah kehidupan manusia. Berikut contoh dampak negatif dari perubahan sosial budaya. 1. Meningkatnya kenakalan remaja atau mabuk dan membolos, menyebabkan disintegrasi sosial. 3. Menimbulkan kerusakan lingkungan. 4. Nilai-nilai adat dan kebudayaan semakin ditinggalkan. 5. Terjadinya kultur shock. Cara mencegah dampak negatif antara lain menjaga diri dari pergaulan bebas karena salah satu penyebab kenakalan remaja adalah pergaulan yang bebas. Sikap terbaik kita dengan cara membangun hubungan komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak. 2. Menyaring budaya asing sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut. Budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada dapat membawa masyarakat pada keadaan kultur shock atau geger budaya, di mana masyarakat dalam keadaan tidak siap atau terkejut dengan kebudayaan baru yang masuk kehidupan sehari-hari mereka. Sikap terbaik kita dengan cara memperkirakan apa saja yang akan terjadi atau dampak apabila budaya asing tersebut masuk ke negara. 3. Minimalisir penggunaan kendaraan bermotor dan dalam rangka mengurangi populasi udara yang bisa menimbulkan kerusakan lingkungan. 4. Mengenal budaya sendiri dan mengurangi tingkat konsumerisme. Jika kita tidak mengenal budaya bangsa
bangsa sendiri, maka dikhawatirkan budaya bangsa akan semakin terhapus seiring berjalannya waktu. Sikap terbaik kita dengan cara menyusun anggaran belanja, menabung, dan menetapkan prioritas. 5. Mencintai produk dalam negeri dengan cara membeli dan menggunakan produk buatan negeri sendiri. Minimalisir penggunaan barang impor serta mempromosikan barang lokal yang berkualitas. Jadi pada intinya, memahami dan mempelajari mengenai perubahan sosial yang terjadi, kemudian berusaha untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut sehingga pada akhirnya kita mampu mengambil nilai positif dan menjauhi dampak negatifnya. Sekian dari kami. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.